Guys, kali ini gue ketemu dengan Arthur. Arthur adalah mahasiswa MBA 1 dari Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan di Yale School of Management. Nah, kali ini Arthur akan ngajak gue jalan-jalan ke Yale University. Dan kayaknya nggak banyak vlog yang mengupas banyak tentang Yale University. Jadi salah satunya adalah di video ini. Tur, lu boleh ceritain dulu nggak program lo apa dan berapa tahun? Oke, jadi gue sekarang lagi ngambil MBA di Yale School of Management. Kita di sini programnya 2 tahun. Gue sekarang lagi di tahun pertama. Oke, sebelumnya lu sekolah di mana? Lu background keluarga boleh ceritain dikit nggak? Jadi gue lahir dan besarnya di Palembang. Bokap gue guru, nyokap gue bisa bilang guru juga. Oke. Terus gue dari SD sampai SMA tuh di Palembang. Terus gue ngambil kuliah di ITB, Teknik Elektro. Teknik elektro. Betul. Dan gue baca lu juga akselerasi ya pas Betul. SMP, SMA akselerasi. Dan si Arthur ini lulus di usia berapa? 19 tahun lulus S1. Iya, lulus Lulus 19 S1, tahun. oke. Itu ada di negara bagian Connecticut ya? Connecticut. Connecticut itu sekitar, tadi gue naik kereta dari New York, sekitar 2 jam. Tapi kota terbesarnya Hartford ya? Hartford. Connecticut. Ya itu bagian dari part of New England. Jadi kalau lo lihat gedung-gedungnya tuh kayak berasa ada di Eropa atau influence-nya masih kayak Gothic di Inggris. Beda nih, yang kayak gue pakai, gue dari California. California tuh vibe-nya lebih kayak Spanyol, Meksiko. Meksiko ya. Lebih Meksiko. Lebih ke situ ya. Orang-orangnya lebih chill. Lu di sini kotanya emang sesepi ini ya? Kotanya emang sepi, betul. Tapi agak lebih ramai kalau misalnya nggak spring break. Kadang-kadang sekarang lagi spring break kan. Mereka lagi spring break, makanya gue juga lagi bisa jalan-jalan ke sini. Tadi gue ngobrol sama Arthur, di Yale itu major paling gedenya itu di economics sama liberal arts atau history. Kalau di Stanford kan lebih ke computer science atau di engineering. Sekarang kita masuk ke library-nya ya, Tur? Kita lagi ada di Sterling Library, landmarknya dari Yale. Dan lo kan sempat kerja di Cermati dan lo di bidang marketing. Lo emang suka di bidang marketing? Iya, gue suka marketing. Meskipun gue backgroundnya kan teknik kan ITB. Iya, Cuman kan beda tuh. Beda, karena gue ngerasa teknik terlalu fokus ke analytical skills. Dan gue sukanya marketing itu sekarang dia fokus dia balance antara analytical skills sama people skills. Oke. Jadi balance-nya itu yang gue suka, interseksi di antara dua. Oke. Nah ini kan lu masih tahun depan lulus kan? Setelah lulus lu mau ngapain? Tetap di bidang fintech atau gimana? Gue setelah lulus mau pivot ke consulting. Oh, lo akan pindah ke manajemen consulting. Oke. Betul. Fokus areanya udah tahu mau kemana? Fokus area belum, gue masih ke arah generalis aja sih. Tapi enak, sebenarnya consulting sama marketing sama aja. Jadi dulu ada analytical sama people skills ini. Sebenarnya lebih kayak ke perpanjangan dari marketing, cuma dia Oke. Oke, kita sambil lihat lagi bagian dalam library-nya. Gedungnya unik banget, ini apa, Tor? Jadi ini Beinecke Braille Library. Jadi ini kayak perpustakaan juga, cuman di sini isinya kayak lebih ke arah buku-buku yang langka gitu, kayak Alkitab pertama di dalam Serius? sini ya, Ada Gutenberg. Alkitab? Oke. Jadi pokoknya semua buku-buku langka yang cuman yang kayak didonasiin orang ke Yale itu di sini. Oke. Kenapa memilih untuk kuliah di Amerika? Nggak kayak Inggris, Jepang? Kenapa kuliah di Amerika? Iya. Karena kan lu kalau misalnya bisnis tuh emang secara ekonomi juga paling gede US. Terus juga business schools emang originally dari US kan. Jadi emang edukasinya yang paling pertama paling primer tuh di US lah kalau misalnya business schools. Ini pertama kali lo tinggal atau mengunjungi US apa sebelumnya udah pernah? Ini pertama kali. Oke. Jadi bener-bener pertama kali di US. Oke. Tinggal dan mengunjungi. Kesan lo gimana pas nyampe sini? Pas nyampe sini kesan pertama porsi makanan gede banget. Jauh Itu sama betul. orang Indonesia Itu betul. sama di Indonesia. Dan pertama kan gue nyampe ini kan kayak fall kan. Jadi September maksudnya? Iya, dekat September gitu. Dan itu time zone-nya agak lebih panjang kan Iya. harinya kan sekitar sampai jam 8 gue bingung kok jam 8 masih terang banget. Iya. Itu pertama kali kesan pertama gue. Oke. Oke, jadi kita sekarang ada di tempat koleksi kayak buku tua gitu yang didonasiin orang buat ke Yale. Dan ada katanya kalau misalnya kebakaran, semua oksigen di sini bakal diserap supaya kita bisa preserve buku-buku ini saking dia langkanya. Jadi Yale bakal lebih prioritas buat keep buku-buku ini dibanding kayak nyelamatin orang-orang yang lagi visit di sini. Oke.
Sekarang kita di mana, Tur? Kita sekarang lagi di dining hall, Commons Dining Hall. Ini biasanya tempat orang-orang buat makan, buat Yale College ataupun grad school students. Jadi sebenarnya semua bisa makan di sini. Ini cuma satu atau ada beberapa dining hall? Ada beberapa, tapi kebanyakan yang lainnya cuma khusus buat undergrad doang. Oke, tapi semuanya rata-rata cuma di satu dining hall ini aja ya? Iya, kebanyakan orang. Oke. Betul. Karena ini yang paling gede dan paling unik juga secara arsitektur. Ingat nggak personal statement Yale itu strukturnya kayak gimana? Jadi kalau business school biasanya itu personal statement-nya berdasarkan pertanyaan tertentu. Jadi mereka ada satu pertanyaan mereka kasih dan lo buat esai berdasarkan pertanyaan itu. Kalau Yale sendiri itu mereka tanya soal the biggest commitment, kayak komitmen terbesar yang pernah lo buat selama hidup lo. Yang lo jawab apa? Gue jawabnya komitmen gue ke pendidikan. Karena kan secara background keluarga gue guru, bokap gue guru, jadi mereka benar-benar fokus ke pendidikan. Dan gue kayak cerita di awal tadi, gue Axel beberapa kali Axel, jadi bisa lulus cepat. Dan itu kan butuh komitmen yang tinggi kan, dan juga lo banyak ngabisin waktu buat belajar dibanding kayak hal-hal lain gitu. Jadi itu yang gue ceritain waktu esai. Oke. Tips untuk bikin personal statement nggak untuk Yale? Mungkin pertama itu harus be authentic. Jadi benar-benar coba cari sesuatu yang benar-benar unik dari diri lo, pengalaman apa yang benar-benar unik. Yang kedua itu benar-benar cari pengalaman yang truly matters, kayak benar-benar yang benar-benar berharga buat diri lo. Jadi benar-benar bisa mengeluarkan apa sih yang benar-benar unik dari diri lo. Jadi sebenarnya intinya itu benar-benar biar mereka bisa lihat kalau lo tuh satu orang yang unik gitu lah. Jadi mereka pengen lo di program ini. Di School of Law ya? Iya. Yale Law School. Oh ya, anyway, FYI, gue nggak apply ke Yale, tapi Yale itu kelasnya dikit banget, kayak sekitar cuma 20 doang Tur yang keterima untuk LLM-nya, karena memang di sini fokusnya mereka lebih kepada yang mau jadi profesor di bidang hukum, which is nggak gue banget. Anyway, Tur, berapa lama nih menurut lo yang ideal time frame untuk mempersiapkan aplikasi MBA? Sebenarnya tergantung ke seberapa siap lo nya. Jadi sebenarnya background akademik lo apa dan seberapa familiar lo sama kayak sistem apply ke US. Mungkin menurut gue minimal lo butuh 6 bulan kalau lo belum pernah ngambil GMAT dan lain-lain. Itu pun 6 bulan tuh kayak terlalu mepet juga karena lo harus persiapan GMAT itu bisa lama tergantung kayak lo levelnya sekarang udah di mana. Jadi mungkin minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan kalau belum punya pengalaman ya. Karena emang kita perlu banget untuk research guys. Kita harus ngeriset banget setiap program dan tiap sekolah requirements-nya beda ya. Betul sekali. Walaupun komposisinya sama kayak personal statement, terus tes semuanya, tapi terutama essay kayak beda-beda. Iya, essay-nya beda-beda. Nah, itu yang mungkin yang agak lama ya, karena lu harus adapt jawaban lu nggak bisa pakai satu jawaban yang sama buat semua business schools. Jadi lu harus buat baru untuk setiap business school. Lu apply ke beberapa sekolah juga? Gue apply ke beberapa sekolah. Oke, di US semua? Di US semua, betul. Kemana aja Tur? Gue apply ke Harvard, Yale, sama Cornell. Cornell, oke. Gue dapat Yale sama Cornell. Oke, sip. Oke, gue lagi di bookstore-nya Yale. Jadi ini warna khasnya biru kayak gini ya Tur ya? Yep. Gue mau beli yang satu yang kaos, terus satu lagi yang kayak gini nih, hoodie kayak gini. Tapi gue cari ukuran S. Ini tipikal Yale banget ya warnanya? Iya, biasanya biru dongker, biru tua. Coba ya. Thank you. Kita lagi di area gymnya Yale, cuma nggak bisa masuk. Cuma dia lucu, kayak gymnya tuh ada di dalam gedung yang udah tua banget, ya kan? Tur, kalau di tempat lo, range untuk uang bulanannya nyewa berapa sih? Nyewa rumah? Kalau apartemen itu biasanya sekitar 1.000 sampai 1.500. Tapi gue dapetnya yang murah sih, gue dapet cuma sekitar 800. Oke. Tapi itu karena share sama banyak roommate. Tapi itu tinggal jalan kaki juga kan? Iya, ke kampus gue itu cuma kayak kurang dari 10 menit lah. Lu tiap hari kayak makan semuanya, lu masak atau beli biasanya? Gue jarang banget masak, karena kita kan di kampus tuh ada banyak kantin-kantin gitu, kayak dining hall tadi itu semuanya ada. Di situ juga nggak terlalu mahal, jadi biasanya lebih banyak beli ke situ dibanding. Makan apa lo sehari-hari biasanya? Apa aja yang mereka serve, karena gue nggak terlalu milih-milih. Oh nggak milih-milih. Lo nggak harus kayak makanan Indo gitu, nggak harus ya? Oke. Iya. Jadi kalau di Yale itu anak undergrad biasa tinggal di residential college, jadi mereka tinggal di dorm. Dan ini salah satunya. Jadi antara banyak dorm yang tersebar di Yale. Tur, ini kuburan kan di lingkungan Yale? Betul. Jadi ini
Kuburannya cukup terkenal karena ini benar-benar orang-orang yang berkontribusi di Yale buat Yale itu biasanya dikubur di sini. Jadi nama-nama gedung di Yale itu kebanyakan orang-orangnya dikubur di sini. Termasuk Presiden Yale ya? Termasuk salah satu dari presiden Yale sebelumnya. Ini kuburan presidennya Yale. Jadi ini kita sekarang bakal masuk ke Hillhouse Avenue. Hillhouse Avenue ini kalau kalian pernah dengar Mark Twain, Charles Dickens, mereka bilang kalau ini adalah jalan tercantik di US. Jackson School of Public Policy. Jadi Public Administration actually. Jadi ini kayak biasanya di sini kayak Public Policy, Global Affairs, semuanya programnya ada di sini. Gedungnya emang kecil karena emang program juga kecil juga sih. Lagi jalan ke Yale School of Management atau MBA-nya juga ya, semua MBA program bisnis ada di Yale of School Management. Kenapa namanya School of Management ya, bukan bisnis? Karena Yale itu fokusnya bukan cuma kayak bisnis doang, jadi mereka lebih karena fokusnya buat educate leaders, buat business and society. Jadi dia ada interseksi antara public sama private. Makanya mereka namanya nggak business school, lebih karena management school. Di School of Management ini ada apa aja, Tor? Jadi kita ada beberapa program di sini. Pertama itu kita ada MBA, terus untuk kedua kita ada Master of Advanced Management, ada Asset Management juga, terus ada Systemic Risk sama Global Business and Society. Jadi ada 5 program totalnya. Itu admission-nya beda semua? Admission-nya beda-beda semua, tapi rata-rata persyaratannya mirip-mirip, ada GMAT dan segala macam. Jumlah MBA di kelas lo ada berapa satu angkatan? Total, biasanya tiap tahun tuh ada sekitar 350. Dan itu dibagi lagi per section ya? Iya, kita ada 5 cohort namanya. Itu cohortnya berdasarkan warna. Kalau gue silver, itu tiap cohort tuh ada 70 orang. Paling banyak dari negara mana? Maksudnya yang internasional ya? Kalau internasional paling banyak China. Dan Indonesia ada berapa tahun ini? Di angkatan gue, angkatan 2004 itu ada 3 orang untuk orang Indonesia. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya cuma ada 1. Oke, ada perkembangan lah ya? Iya, ada perkembangan. Sebelah kanan ini apa, Tor? Ini library. Jadi kita ada 2 lantai. Lantai 4 sama lantai 2. Tapi mereka nyatu. Ini sistem penilaiannya kayak gimana? Kalau di School of Management sendiri kita pakai bell curve. Jadi lo dibandingin sama orang-orang yang di sekelas lo. Kita biasanya top 10% itu dapat high honor. Terus next 25% itu dapat honors. Terus the next 55% dapat namanya profession, baru the bottom 10% kita dapatnya pass. Sistem ujiannya? Kalau di sini kebanyakan ujiannya kita dibolehin kayak 1 lembar gitu cheat sheet. Jadi kita bisa cuman dibolehin bawa 1 lembar itu. Kebanyakan tuh ujiannya offline udah, jadi benar-benar di kelas kayak ujian biasa sih. Tapi nggak semua mata kuliah ada ujian. Kebanyakan nggak ada ujiannya. Kebanyakan lebih kayak project base atau paper gitu-gitu. Ada GPA? Di GPA nggak ada, kita nggak pakai GPA. Jadi yang nilai tadi cuma kayak jadi list doang, jadi list kayak transkrip, tapi nggak digabungin jadi GPA nggak. Sekarang kita bakal coba masuk ke breakout room. Jadi biasanya kita tempat diskusi, kalau ngerjain tugas gitu-gitu. Latar belakang anak MBA di sini sebelumnya di industri mana aja? Jadi kita kalau secara latar belakang itu beragam, benar-benar ada consulting, finance, tech segala macam. Tapi yang unik buat Yale ini kebanyakan kita juga banyak menerima orang yang dari background dari non-profit sama government. Kenapa? Karena tadi yang bisnis, salah satu misinya si Yale itu kenapa namanya School of Management, karena memang kita pengen educate leaders for business and society. Jadi karena ada elemen society-nya itu biasanya butuh orang-orang yang dari background public sector. Tiap kelas di sini apa kayak di Harvard kan bentuknya case study. Kalau di Yale seperti apa? Kalau di Yale ada beberapa kelas yang case study, yang benar-benar pure case study. Cuman meskipun kalau misalnya kelasnya nggak pure case study, itu kita pasti pakai case. Yang unik di Yale ini kita pakai ada yang namanya raw case. Jadi benar-benar itu instead of kita dapat satu PDF, itu kita harus ada satu website interface yang isinya itu kita bisa lihat kayak video-video terkait, terus juga graf-graf terkait. Jadi benar-benar kayak lihat nyari data di dunia nyata instead of dapat langsung PDF yang udah ada isi semua. Biasanya kan kalau case study itu langsung dapat PDF gitu isi semuanya. Menurut lo apa yang membedakan kelas-kelas di Yale dengan kampus lain?
Kalau di Yale sendiri itu kita kalau kelasnya dibanding kayak business schools yang lain, kita kelasnya itu berdasarkan perspektif. Jadi instead of kayak business function, itu kita ngelihatnya berdasarkan perspektif dari stakeholder di bisnis. Contohnya kita dari instead of having kayak kelas finance, itu kita ada namanya kelasnya investor sama sourcing and managing fund. Jadi itu kita ngelihat finance dari sisi investor sama CFO. Ada juga kelas kayak operations, terus customer, terus juga state and society, ngelihat interaksi antara bisnis sama government. Pokoknya jadi uniknya itu kita ngelihatnya berdasarkan perspektif dari stakeholder dan bukan fungsional. Oke, sekarang kita ada di mana, Tor? Jadi ini salah satu contoh kelas. Jadi typical classroom di Yale tuh kayak gini bentuknya, kayak setengah lingkaran gitu. Mulai kelas jam berapa biasanya? Biasanya kita mulai kelas paling pagi itu jam 8.30 sampai biasanya paling sore sampai jam 6. Lu tiap hari masuk Senin sampai Jumat? Enggak, kita kelas cuma dari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong. Tapi biasanya Jumat tetap ada kayak kegiatan sosial atau project-project lain di luar kelas gitu sih biasanya. Tetap ke kampus biasanya hari Jumat. Yang membuat lo, apa yang nggak lo suka dari Yale? Sebenarnya bukan nggak suka sih, lebih ke arah nggak biasa aja. Karena kan kalau background gue engineering, jadi kayak lebih ke arah kita benar-benar belajar dari dosen. Kalau di sini tuh kelasnya lebih ke arah discussion based. Jadi benar-benar kita lebih banyak belajar dari teman-teman, bahkan dosennya lebih ke arah fasilitator. Dan itu nggak biasa aja ke culture yang lebih discussion based secara belajarnya. Ini kan kata lo sistemnya quarter kan? Nah, quarter sekarang setelah spring, lo ngambil mata kuliah apa aja? Buat setelah spring, gue udah fix dapet 3 mata kuliah. Pertama itu makroekonomi, yang kedua innovator, terus yang ketiga itu di executive. Itu lebih ke arah kayak jadi CEO tuh kayak gimana. 2 lagi itu gue lagi masih proses bidding. Jadi di sini kita pakai sistem bidding. Jadi lo naruh bid gitu buat kelas yang lo mau, dan bid tertinggi kayak saya kuotanya 50 bid tertinggi bakal dapat kayak gitu. Itu siapa cepet dia dapat? Nggak siapa cepat dia dapat, bid tertinggi. Kayak lo ini Lotre. bukan lotre, apa ya namanya? Auction tuh apa sih bahasa Indonesia? Oke. Ya, Lelang. 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 Bidding kayak lelang gitu. Jadi selama pas masuk itu kita dikasih 1.100 poin. Dan 1.100 poin itu kita harus bisa allocate selama 2 tahun buat dapetin kelas-kelas yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita mau satu kelas yang benar-benar kita mau, kita bisa bid tinggi, tapi mungkin yang tempat lain bisa bid yang agak rendah. Jadi benar-benar harus belajar allocate. Ini juga poinnya. Ini kita lagi masuk ke kafenya. Secara umum, persiapan untuk MBA itu menurut lo kayak gimana? Jadi sebenarnya bisa dibagi dari sisi akademik sama non-akademik. Kalau secara akademik itu tergantung background lo. Kalau misalnya gue kan backgroundnya engineering, jadi itu sebenarnya bisa cuman kayak brush up kayak skill matematika dasar dan lain-lain, itu perlu juga. Terus kalau dari sisi non-akademis, mungkin belajar buat culture-nya kayak culture party di US itu kayak gimana. Terus kayak cara apa? Small talk yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar lebih persiapan buat culture-nya, karena MBA kan lebih heavy buat networking kan. Jadi itu juga salah satu aspek yang penting dipersiapin juga. Jalan pulang, kita mau say goodbye ke Arthur. Thanks banget, Tur. Oke. Karena gue belum kenal Arthur sebelumnya, jadi gue dikenalin teman gue dari Stanford untuk ketemu Arthur. Tur, kita ini mau ke arah balik ke tempat lo kan. Plan lo setelah lulus lo mau ngapain? Kalau setelah lulus, bener-bener setelah lulus banget, gue pengen transisi ke consulting, manajemen consulting. Consulting ya guys. Tapi kalau long term, kemungkinan mau coba bikin startup sendiri. Cuman bidang? kalau bidangnya itu belum tahu. Jadi Mungkin di sini lo untuk cari tahu ya? Di sini 1 tahun ke depan itu bakal jadi ajang buat mencari tahu bidangnya. Oke, thank you so much Arthur. Thank Dan sukses untuk belajarnya ya. Bye Arthur.